Sebagai kesimpulan bahwa setelah kita mempelajari beragam keutamaan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita berharap supaya kita ini semakin banyak amalannya, terutama di tahun baru Masehi ini. Terutama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ikuti amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Rasulullah. Seperti yang pernah saya sampaikan di tempat lain bahwa ada 7 amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa ikuti, jadikan sebagai RAT, rencana amal tahunan, supaya amalan kita ini semakin berkualitas, semakin banyak, bekal kita menghadap kepada Allah juga semakin besar. Apa saja amalan-amalan harian Rasulullah? Yang pertama adalah salat berjamaah, terutama bagi laki-laki yang sudah balik. Makanya diharapkan para suami di rumah dianjurkan ketika berada di rumah untuk salat berjamaah di musola atau di masjid, supaya melakukan kegiatan seperti kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama, salat berjamaah. Yang kedua adalah mari biasakan untuk salat rawatib setelah selesai atau sebelum salat wajib. Biasakan. Salat rawatib adalah salat yang menyertai salat-salat wajib. Maka seperti yang sering saya sebutkan, ada 12 rakaat salat sunnat rawatib yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, seperti yang barusan kita pelajari. Amalan ketiga yang merupakan amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat qiyamul lail bersama witir. Nah, jadi salat qiyamul lail 8 rakaat dan salat witir 3 rakaat. Itulah qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekiranya kita masih berat untuk melakukan 11 rakaat atau 23 rakaat, minimal kita melaksanakan 2 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Insyaallah itu jauh lebih baik, berdasarkan sabda Rasul yang kita pelajari tadi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang konsisten walaupun sedikit, amal yang rutin walaupun sedikit. Maka biasakan untuk melakukan qiyamul lail, insyaallah berarti kita telah mengamalkan seperti amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang keempat yang merupakan amalan harian Rasul adalah salat duha. Salat duha, Rasul tidak pernah meninggalkan salat duha, maka mari biasakan juga salat duha. Waktunya adalah sekitar 15 menit setelah terbit matahari sampai nanti 1 jam sebelum zuhur. Panjang waktunya, dan kita bisa memilih waktu kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita salat duha. Semakin pagi semakin baik, sesuai dengan namanya salat duha. Berapa rakaat? Tidak dibatasi, bisa 2 rakaat sampai nanti 12 rakaat. Sekiranya malam hari kita tidak sempat melakukan qiyamul lail, bisa diganti dengan memperbanyak salat duha di pagi hari. Amalan kelima adalah amalan membaca Al-Quran. Inilah amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasul sepanjang hayatnya. Baca Quran, baca Quran. Berapa kali khatam setiap bulan? Beliau khatam 4 kali setiap bulan. Artinya beliau selalu khatam setiap pekan. Kalau kita tidak mampu, minimal kita kemudian bisa khatam setiap bulan dengan membaca Al-Quran 1 juz. Sekiranya itu juga masih berat, maka biasakan setiap hari baca Quran 10 sampai 20 menit, berapapun dapatnya tidak masalah. Yang penting sudah rutin membaca Quran setiap harinya 10 menit sampai 20 menit, syukur-syukur sampai kemudian 30 menit. Insyaallah itu akan semakin menguatkan diri kita untuk bersama dengan Al-Quran dan dijadikan dia sebagai pedoman hidup. Yang keenam, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bersedekah. Rasulullah setiap harinya bersedekah, terutama bersedekah di pagi hari. Karena itu adalah
amalan yang kemudian sering juga dilakukan oleh Rasulullah, dan pasti malaikat akan mendoakan kita. Kepada orang yang berinfak, malaikat akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah beri ganti kepada orang yang berinfak hari ini, sehingga kalau kita berinfak setiap pagi, mudah-mudahan Allah ganti di siang hari, di malam hari. Kalau seandainya belum diganti juga, mungkin satu waktu Allah akan menggantinya. Yang penting kita tuh sudah terbiasa berinfak. Kepada orang yang tidak berinfak, malaikat akan mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan bangkrut kepada orang yang tidak mau berinfak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu biasakan menjadikan sedekah sebagai amalan harian. Yang terakhir, amalan Rasulullah SAW yang tidak pernah tinggalkan setiap harinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, kata Rasulullah, setiap harinya 70 kali. Dalam hadis yang disebutkan sampai 100 kali. Untuk itu kita juga harus selalu beristighfar kepada Allah setiap harinya, sehingga dosa-dosa kita terampuni, hati kita menjadi bersih, dan semangat beribadah insyaallah akan kembali menguat karena dosa-dosa kita terampuni, hati kita menjadi bersih. Setelah itu kita beralih melakukan amal-amal pekanan, di antaranya puasa sunnah, selalu kemudian berselawat kepada Nabi terutama di hari Jumat. Demikian juga mungkin ada amalan-amalan pekan yang bisa kita lakukan. Dan setelah itu amal tahunan gampang, karena itu sedikit sekali, hanya Idul Fitri, Idul Adha, berkorban. Kalau itu semua dijadikan sebagai RAT, rencana amal tahunan, sehingga sepanjang tahun kita terus dekat dengan Allah. Ketika kita meninggal dunia pun Allah akan ridho kepada kita dan berhak mendapatkan tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus melakukan amal sebelum kita menghadap kepada Allah, sehingga Allah akan cintai kita, Allah akan ridhoi kita, dan kita pun akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.